Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya. Pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai suatu pekerjaan di bidang IT, yaitu IT Business Analyst. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang apa itu IT Business Analyst, pekerjaannya seperti apa, simak terus video ini sampai selesai. Check it out. Oke, saya buat video ini berdasarkan pengalaman saya bekerja sebagai IT Business Analyst belum lama, sekitar 2,5 tahun sampai detik ini. Saya awal bekerja itu di akhir 2017. Jadi sampai sekarang saya sudah bekerja 2,5 tahun. Selama ini saya menjadi IT Business Analyst, saya bekerja di 3 perusahaan. Perusahaan ini ada perusahaan konsultan IT di daerah Jakarta. Jadi saya bukan bekerja pada perusahaan bank, asuransi, ataupun perusahaan yang lainnya. Jadi saya khusus menjadi IT Business Analyst di perusahaan konsultan IT. Experience-nya lebih banyak, kemudian suka dukanya lebih banyak juga, ilmu barunya juga banyak yang saya dapatkan. Sebenarnya apa sih IT Business Analyst itu? Jadi IT Business Analyst itu adalah seseorang yang menganalisa kebutuhan user yang dapat dituangkan ke dalam sistem. Itu menurut saya. Jadi si Business Analyst ini dia menjembatani antara si klien atau user dengan si programmer, sehingga terjadilah aplikasi yang mana aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan si kliennya ini. Bisa dibilang seorang business analyst ini dia berada di ujung sebuah project, di mana project ini biasanya diawali dengan requirement gathering, yang mana requirement gathering ini dilakukan oleh si business analyst ini. Dia menggali informasi kepada klien tentang bisnis proses yang sedang berjalan yang sekarang itu seperti apa, kemudian mengenai data-data apa saja yang dimiliki oleh user, kemudian kendala atau masalah apa aja yang selama ini ditemui di lapangan. Kita sebagai business analyst harus bisa menganalisa kekurangannya apa saja, sehingga ketika bisnis proses ini mau dibuatkan sistem, di sistem ini dapat dicegah kendalanya tersebut. Pekerjaan seorang business analyst seperti yang saya bilang di awal tadi, kita biasanya melakukan requirement gathering kepada user. Requirement gathering ini biasanya kita interview langsung ke user, ngobrol langsung ke user, kita tanya-tanya ke user bisnis proses yang sedang berjalan seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Kalau seandainya si user ini memiliki data-data yang memang harus dimasukkan ke sistem nantinya, kita bisa minta datanya ke user. Contohnya berupa form, berupa kwitansi, berupa invoice, ataupun berupa file report yang ada di dalam Excel, ataupun contoh-contoh form scanan dari Word, apapun itulah. Jadi data-data yang akan dipakai ke sistem nantinya kita bisa collect ke user. Itu untuk requirement gathering. Kemudian selain requirement gathering, biasanya pekerjaan seorang business analyst ini dia mencatatkan MOM. MOM ini adalah minute of meeting. Jadi poin-poin penting selama kita requirement gathering itu kita catatkan di MOM. MOM ini biasanya kita pakai sebagai acuan seandainya nanti di masa depan ada perubahan dari user yang mana itu tidak tertuang saat requirement gathering dahulu. Jadi kita punya pegangan MOM ini, pernah kita meeting dengan user bahwa keputusan-keputusan ini pernah dibuat tanggal segini dan disetujui oleh user dan kedua belah pihak. Jadi sebagai referensi kita seandainya kalau kedepannya itu ada masalah atau ada perubahan, dan sebagai referensi kita untuk catatan internal kita untuk didiskusikan kepada tim internal kita, si developernya, seperti itu. Kalau seandainya
ada technical writer. Sepengalaman saya pernah bekerja di salah satu perusahaan konsultan IT, saya ada technical writer. Di situ yang mencatatkan MOM itu technical writer. Jadi BA fokus diskusi sama usernya langsung, sementara didampingi oleh technical writer untuk mencatatkan MOM-nya. Selain mencatatkan MOM, bisnis analis juga harus bisa membuat wireframe. Wireframe itu adalah sebuah kerangka sebelum mockup jadi atau UI UX-nya jadi ya hanya hitam putih aja. Biasanya saya membuat wireframe itu pakai Balsamiq. Jadi tampilan sebuah aplikasi itu seperti apa? Contoh ada formnya, ada text area, ada label, ada button, ada file upload, atau ada bentuk table berupa laporan-laporan seperti itu. Jadi itu semua dalam bentuk hitam putih. Biasanya business analyst juga bisa mengerjakan itu. Kemudian selain wireframe, jika di dalam tim internal kita tidak ada UI UX atau tim desain ya, biasanya kita juga sendiri yang mendesainnya. Tapi sepengetahuan saya jarang sih, biasanya perusahaan konsultan IT itu sudah ada tim UI UX-nya, tim desainnya yang menggambarkan wireframe yang tadinya hitam putih menjadi berwarna atau tampilan sesungguhnya jika aplikasinya sudah jadi. Kemudian selain membuat wireframe, business analyst itu juga harus bisa membuat dokumentasi project. Dokumentasi project ini ada banyak, contohnya ada FSD, ada BRD, ada TSD, kemudian ada UAT dan SIT script. Nah, khusus UAT dan SIT script ini, jika di tim internal kita itu tidak ada orang sebagai QA, biasanya ini bisnis analis yang membuat tes scriptnya. Tapi sepengalaman saya, 2 perusahaan konsultan IT terakhir ini selalu ada tim QA-nya. Jadi kita tidak perlu direpotkan untuk tes aplikasinya seandainya jika sudah jadi. Cuman memang ada beberapa perusahaan memang belum ada QA, jadi mau nggak mau bisnis analisa sendiri yang langsung testing manual ketika aplikasinya sudah jadi. Untuk dokumen FSD, BRD, TSD mungkin di video selanjutnya saya akan coba jelaskan lebih detail lagi. Kemudian seorang bisnis analis juga harus bisa menggambar UML diagram. Jadi UML diagram ini ada macam-macam ya, cuma yang sering biasanya saya pakai itu adalah use case diagram, kemudian ERD, kemudian activity diagram, kemudian ada DFD, kemudian ada sequence diagram. Tapi yang paling sering dipakai selama ini adalah activity diagram, DFD, ERD, sama use case. Seenggaknya 4 itu kalau mau menjadi bisnis analis harus bisa menguasai keempat diagram ini. Kemudian bisnis analis juga selain kita ketemu dengan user atau klien, kita juga harus mendiskusikan ke tim internal kita. Tim internal kita ini ada QA, ada tim desain, dan juga ada tim developer. Tentunya tim internal kita ini mendapatkan informasi dari seorang BA. Kebutuhan si user ini seperti apa aplikasinya, kita yang memberikan info kepada tim internal kita brief kepada tim internal kita, dan sampai ada miskomunikasi. Jadi apa yang disampaikan user itu harus bisa di-provide atau tidak melenceng saat kita menjelaskan ke tim internal kita. Tentunya apa yang diinginkan user ini nggak merta-merta fix harus kita sediakan, nggak. Biasanya kita requirement gathering itu beberapa kali. Seandainya ada yang diinginkan oleh user itu aneh-aneh atau tingkat kesulitannya cukup tinggi, biasanya kita bilang ke user, baik Bu, Pak, kita tampung dulu, kita catat dulu apakah permintaan Bapak ini bisa oleh tim internal kami atau tidak, bisa dikerjakan oleh tim internal kami atau tidak, teknologinya menyanggupi atau tidak, seperti itu biasanya. Jadi kita requirement gathering beberapa kali sampai sudah deal, baru biasanya kita brief ke tim internal kita. Selain itu, pekerjaan seorang bisnis analis juga biasanya kita membuat report ke project manager kita tentang progress, bagaimana requirement gatheringnya, kemudian bagaimana wireframe-nya, kemudian progress bagaimana developernya mengerjakan aplikasinya, seperti itu. Cuman ada beberapa juga project manager yang terjun langsung mendampingi bisnis analis, mendampingi developer. Cuman ya
Itu mungkin sebagian project ada yang seperti itu, jadi kita buat report ke project manajernya. Kemudian pekerjaan bisnis analis setelah aplikasinya jadi, jika di tim internal kita tidak ada seorang QA, biasanya bisnis analis itu testing langsung ke aplikasinya. Jadi kita testing by manual, step-stepnya, contohnya login, itu stepnya seperti apa, kemudian seandainya kita input salah username atau password akan dampaknya seperti apa, dan sistem ini atau aplikasi ini sudah sesuai atau belum. Biasanya kita kalau sudah sesuai kita tandai sudah sesuai, kalau tidak kita tandai silang atau apapun itu, dan kita balikan ke developer seandainya masih ada bug seperti itu. Jika QC aplikasi sudah selesai oleh BA dan dinyatakan semuanya sudah clear, tidak ada bug, kita langsung mengajukan ke user untuk menjadwalkan UAT dengan user seperti itu. Jadi kapan user ini bisa UAT? Jika sudah ketemu tanggalnya, biasanya kita langsung mendampingi user untuk UAT. Jadi user juga melakukan testing kepada aplikasinya sendiri didampingi kita. Seandainya user ini bingung stepnya seperti apa, langkahnya seperti apa, jadi kita tuntun, kita bimbing seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pekerjaan seorang BA, cukup banyak, cukup menarik. Menjadi seorang bisnis analis itu tentunya harus punya basic ilmu IT, atau kalian buat yang lulusan dari sistem informasi itu bisa menjadi bisnis analis, teknik informatika juga bisa, manajemen informatika juga bisa, ataupun dari jurusan matematika juga bisa. Saya ada teman di perusahaan saya sudah lama, dia menjadi bisnis analis sementara dia jurusan matematika. Jadi selama dia memiliki analisa yang bagus terhadap sistem yang akan dikembangkan nanti, tentu bisa saja. Untuk skill menjadi seorang bisnis analis, tentu yang dibutuhkan adalah analisa yang baik, yang bagus. Jadi kita harus bisa menganalisa kebutuhan user ini apakah bisa dituangkan ke dalam sistem atau tidak. Kemudian harus bisa menganalisa apakah kendala yang terjadi di user itu sudah bisa teratasi di dalam sistem atau tidak. Kemudian kita harus bisa menganalisa apakah sistem ini menjadi sistem yang efisien dan efektif untuk digunakan oleh user nantinya atau tidak. Seperti itu. Jadi pertama analisa, kemudian kedua kita harus pede dalam arti kita sebagai bisnis analis pasti bertemu dengan banyak user, entah satu orang, dua orang, bahkan banyak di sini bisa jadi saat UAT kita mendampingi banyak user. Kita harus membimbing banyak user untuk melakukan UAT, seperti itu contohnya. Kemudian selain PD, berani ngomong, komunikasi harus dilancarin juga, karena kita langsung komunikasi ke user, kita juga komunikasi ke tim internal kita. Jadi jangan sampai ada salah paham, salah kata, bisa-bisa nanti tujuan dari membuat aplikasi ini itu tidak tercapai. Kemudian seorang bisnis analis seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya harus bisa membuat diagram. Diagram ini saya pelajari waktu saya kuliah. Saya waktu kuliah jurusan sistem informasi, jadi saya sudah bisa membuat UML diagram. Contoh yang saya sebutkan tadi ada activity diagram, ada use case, ada DFD, ada ERD. Kemudian untuk skill selanjutnya yaitu Microsoft Office. Microsoft Office ini menjadi penting karena kita sebagai bisnis analis juga harus bisa membuat project documentation. Contohnya yang saya sebutkan tadi, kita harus bikin FSD, di mana FSD ini bisa dibilang skripsinya anak kuliahan. Jadi ada bab-babnya, kemudian ada diagramnya, ada table datanya di situ, ada wireframe-nya, ada mockupnya yang kita tuangkan di situ. Jadi Microsoft Office kita harus bisa. Kemudian tadi untuk Microsoft Word-nya, kemudian untuk PowerPoint-nya juga kita harus bisa, karena kita harus presentasi juga ke klien, entah project progress, kemudian weekly meeting, kita harus bisa bikin presentasi menggunakan PowerPoint. Selain tadi Word dan Point, biasanya saya juga menggunakan Visio. Visio ini bisa untuk menggambar diagram. Microsoft Visio ini juga menjadi penting, menjadi dari seorang bisnis analis harus mahir
Microsoft Visio. Beberapa bisnis analis di perusahaan konsultan IT ada yang mengharuskan menguasai bahasa database yaitu SQL. Jadi seenggaknya basic dari si SQL ini kita harus paham, karena kita juga bisa aja mengetes aplikasi apakah benar yang dibuat oleh si programmer ini. Ketika kita input ini, yang muncul adalah data ini. Ketika kita menginput ini dengan filter ini, yang muncul adalah data ini. Jadi seenggaknya basic kita harus paham SQL-nya. Untuk kemampuan selanjutnya, saya rasa lebih ke mental ya, mental. Jadi kita harus tahan banting sebenarnya. Ketika user marah dengan kita, tidak puas dengan kita, kita harus bisa tahan mental kita, harus bisa beri alasan yang terbaik ke user. Begitu juga untuk ke tim internal kita. Jadi saat bisa saja project manager atau rekan kita dari QA entah programmer itu ada selisih dengan kita. Jadi kita harus komunikasinya yang baik dan tahan mental, jangan sampai ngedown. Kalau bisa kita tetap bekerja profesional sebagai BA sampai projectnya selesai. Untuk orang-orang yang bekerja di ruang lingkup bisnis analis, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di bisnis analis ini kita bekerja dengan seorang QA, seorang UI UX atau tim desain, seorang programmer, seorang database administrator, dan yang paling utama adalah project manager. Jadi itu untuk internal kita, PM, QA, UI UX, dan programmer. Kemudian untuk eksternalnya tentu ada user. User ini bisa jadi staffnya langsung, bisa jadi dia supervisor, bisa jadi dia kepala divisi. Kurang lebih seperti itu umumnya orang-orang yang terlibat dengan seorang IT business analyst. Seandainya dalam suatu project itu ada vendor lain yang terlibat, jadi kita bisa juga komunikasi dengan orang dari vendor lain tersebut. Mungkin itu aja teman-teman yang saya bisa sharing tentang pekerjaan sebuah IT business analyst. Mungkin ada juga teman-teman yang penasaran dengan IT business analyst atau ada pertanyaan lain seputar IT business analyst, silakan komentar di video ini. Insya Allah saya akan jawab semampu saya, sebisa saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bukan maksud saya untuk menggurui atau mengajari teman-teman. Saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya menjadi IT business analyst di perusahaan konsultan IT selama 2,5 tahun. Oke teman-teman, makasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like video ini, kemudian komentar jika masih ada pertanyaan tentang IT business analyst, dan juga share ke teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.